Nggak bisa, ini harus ada ritual nih. Kalau nggak dilangsungin, bahaya nih, kita bakal kekeringan lagi, dia bisa gitu. Iya. Bapak ibunya ini nyuapin sepasang kantil ke mulutnya dia. Aku udah sering ngeliat orang diruat, tapi untuk tatanan ruatan seperti ini baru di kejadian itu. Entah kenapa daerah sekitar itu jadi diteror sama sosok pocong, Bang. Jadi ada sosok pocong yang selalu muncul di situ dengan keadaan perut itu terkoyak penuh belatung. Wajahnya hancur katanya warga di situ tuh. Dan bau dari pocong ini itu katanya baunya tuh identik gitu loh. Identik baunya tuh, busuknya tuh udah bener-bener busuk. Makanya dikasih nama pocong bosok itu tadi. Mepu, pocongnya teko gitu. Artinya tuh masuk, pocongnya dateng. Kayaknya jangan sebut nama Darti deh. Pamali loh di sini. Kesana pun nggak ada yang bahas cerita ini. Oh. Karena memang seolah-olah ini pamali untuk diceritain sembarangan. Oh iya juga sih. Makanya pas aku mau bawain cerita ini kan tanya mama aku, "Mak, ini nggak apa-apa, Mak, aku bawain cerita ini." Guys, gue bakal jadi salah satu line up di event Portal Podcast Horror Festival yang akan diadakan tanggal 26 Oktober 2024 di Cinepolis Senayan Park. Nah, di sana gue bakal ngundang salah satu narasumber yang bakal bikin kalian kaget dan banyak kejutan lainnya. Dan di sana juga guys, gue bakal ngebahas soal yang rame-rame kemarin, soal masinis dan juga desa. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang bakal gue buka, kalian bisa langsung aja datang ke event Portal. Tiketnya itu cuma 100.000 aja guys. Untuk link pembelian tiketnya itu gue taruh di deskripsi. Langsung klik, tanpa ngantri, kalian udah dapat langsung tiketnya. Jadi gue tunggu di sana ya guys. See you. Guys, kalau kemarin kita udah sempat bahas tentang urban legend dari sebuah desa yang dimana warga di sana itu dilarang untuk keluar malam hari. Dan hari ini gue nemuin lagi nih sebuah kisah tentang urban legend dari sebuah desa yang berkaitan dengan sosok pocong yang berasal dari Jawa Timur. Dan pocong ini dikenal dengan nama Pocong Darti. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam, Ghost to Malang. Benda dibuka nggak adanya. Perutnya Darti ini dibelah. Ampun lah, Street. Ya Allah. Apalagi Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Emak. Emak, apa kabar, Mak? Alhamdulillah sehat, Udah lama Bang kita Jamal. nggak Bang ketemu, Jamal Mak. apa kabar? Baik juga, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak, ini ada satu desa Ya. terkenal dengan urban legendnya yang berkaitan dengan Pocong Darti. Betul, Siapa Bang. itu, Mak? Jadi Pocong Darti itu semacam urban legend yang ada kaitannya sama seorang perempuan yang berstatus janda. Oke. Ya. Ada kaitan apa nih dengan perempuan yang berstatus janda itu? Jadi di sana itu ada semacam tradisi, Mas. Apabila ada seorang perempuan yang telah menyandang status janda dalam tempo 60 hari. Sebelum lewat 60 hari itu dia harus diruat. Karena apa? Karena itu untuk menghindarkan dia dari segala malapetaka, mara bahaya. Bahkan bukan hanya dia saja yang mengalami, tapi satu warga desa itu juga ikut mengalami. Akibatnya apa nih yang dialami sama perempuan yang berstatus janda ini? Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu katanya dia semacam ada yang mempengaruhi pikirannya, sehingga dia itu memiliki keinginan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Itu kalau dampak yang dirasakan sama si perempuan ini, anda kata dalam waktu 60 hari itu belum diruat. Tapi kalau untuk dampak bagi masyarakat di sana, warga itu akan mengalami kekeringan, gagal panen, dan ternak mereka akan meninggal dengan cara misterius. Tapi kalau boleh tahu ini lokasinya di mana nih, Mak? Jadi ini tuh terjadi di salah satu kabupaten inisialnya B yang ada di Jawa Timur. Itu ya? Ya, jaraknya nggak jauh kok dari Surabaya. Makin penasaran nih gue sama ceritanya, dan buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis ya. Tapi sebelum itu seperti biasa,
Kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti emak, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Linknya nanti gue taruh di deskripsi atau kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari emak, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri. Kita mulai. Jadi pertama-tama aku pengen mengucapkan terima kasih nih ya Sama-sama. sama Bang Jamal dan tim Lentera Malam udah ngundang aku lagi nih Iya, buat Mak, main sama-sama, kesini Mak. ya. Jadi aku tuh untuk cerita kali ini pengen banget bawain sebuah urban legend, Bang. Di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini. Oke. Aku juga sebenarnya nggak tahu ternyata di sini ada urban legend sedemikian. Karena apa? Karena mamaku sendiri lahir di kabupaten itu. Oh. Jadi aku akan runtutin mungkin dari awal pertama aku kan ini kan ada kaitannya dengan job aku yang pada waktu itu sebagai seorang perias pengantin kan. Iya, iya. Jadi aku akan bahas itu dulu kali ya biar enak gitu ceritanya. Boleh, boleh. Jadi di tahun 2019 itu aku ada job menghandle salah satu klien aku yang berdomisili di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Karena cerita ini cukup sensitif dan terlalu berbahaya juga sebab di sana tuh satu sosok ini itu disebut pamali. Nggak bisa sembarang disebutin. Pas aku dapat job ini itu awalnya kayak diambil nggak ya? Soalnya awalnya job ini tuh bukan bagian aku. Temenku. Karena temenku ini ada ya satu dan lain hal lah, dia punya alasan gak bisa nerima job ini, dilemparlah job ini ke aku, sama Sam itu pemilik WO, kan dulu aku tergabung di WO kan, hingga posisi aku itu juga barusan pulang dari Bengkulu, dapet job ini, awalnya ragu tuh nerima, sebab ya pasti tim aku capek kan, di situ Sam bilang, udahlah ini timnya banyak kok, kamu gak akan nge-handle sendiri, kamu bisa bagi tugas dan mereka juga cukup expert lah di bidang masing-masing gitu. Pas aku diomongin bla 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 sama Sam, oke lah, aku ambillah job ini. Dan lokasinya juga nggak jauh dari Surabaya. Kalau kita naik kereta itu perjalanan, nggak sampai 3 jam lah itu, tiba di kabupaten ini. Udah kan, deal nih, aku ambillah job tersebut. Kami dari Surabaya tuh naik kereta dari stasiun Pasar Turi, itu pagi Bang. Tiba di kabupaten ini belum duhur itu. Yaudah akhirnya tiba di sana karena di sana kami tuh kan nggak diakomodasi kayak dijemput atau apa gitu ya kan. Kami inisiatif naik bentor. Jadi yang pergi ke sana itu ada 6 orang, 4 cewek 2 cowok. Ada aku, Mary, Arta, Kiki, Dimas sama Putra. Tiba di sana, yaudah nih karena nggak diakomodasi, kami naik bentor tuh. Nyawa bentor 3. Pergilah dari stasiun menuju ke rumah klien. Pas aku tanya ke orang bentor, Pak, tahu nggak sih Pak alamat ini? Oh, tahu Mbak, aku tahu desanya. Ternyata pas tiba di situ, kami diturunkan di jalanan yang ya bisa dibilang itu akses belakang. Jadi kayak semacam jalan pintas gitu lah. Terus si Pak bentor bilang gini, ini Mbak jalannya udah sampai. Aku shock, kenapa? Karena kok ngelewatin area persawahan gitu, sedangkan kami bawa koper Bang. Iya. Dan itu pasti ribet banget nih. Salah si Mary tuh pakai high heels gitu kan. Akhirnya bentar lah aku ganti sandal jepit dulu gitu. Yaudah akhirnya kami melewati pematang sawah itu sampai selesai ngelewatin area sawah ketemu kuburan kembar. Aku dari situ udah kayak kok jalannya kayak gini ya? Ini beneran nih nggak salah jalan kita. Udah tadi lewat sawah, ini lewat kuburan kembar. Kuburan kembar itu kayak gimana nih ini? Kanan kiri. Jadi kuburannya tuh berhadapan Bang. Dan itu lumayan luas tuh area si kuburan ini. Terus kalau aku tengok lurus, itu kok kayak apa ya? Kayak lahan
dan lahannya tuh penuh semak-semak. Aku gitu, ini ada kehidupan manusia emang ya di sini gitu. Ini kok aku nggak nemuin rumah warga gitu. Pas kami jalan lurus, kok ada belokan ke kanan. Cobalah kami belok kanan. Ternyata barulah di situ kami ketemu pemukiman padat penduduk. Baru tuh ketemu rumah-rumah warga kan. Di situ ada ibu-ibu lagi di depan rumah. Kami tanya, Bu, bener nggak sih ini alamat desa ini? Ibu kenal nggak sama orang ini? Sebut saja nama klien aku ini Nita gitu ya. Iya. Kenal nggak sama Mbak Nita, Bu? Ternyata ibu ini kenal. Oh, rumahnya nggak jauh, Mbak. Ayo, Mbak, saya antar. Diantarlah sama si ibu ini, ya kan? Akhirnya udah tiba di rumah klien, kami ngobrol nih. Ngobrol karena kami belum makan siang, diajak makan siang bareng di situ. Terus pas lagi asik makan siang ini, sebenarnya aku juga agak mikir ya, kan kami di sana itu 4 hari 3 malam. Iya. Hari hanya tuh di hari ketiga. Kenapa kok nggak datang besok aja gitu kan? Sehingga kan besoknya langsung kerja. Lah ini kok masih ada jeda sehari, padahal di hari itu cuma ada acara walimahan. Dan itu pun klien nggak di make up. Sampai pas lagi makan siang ini, ibunya klien tuh nyeletuk begini, Bang. Dimana ini informasi nggak kami dapatkan dari Sam, dari Surabaya. Kami taunya ya pas lagi ngobrol itu. Dimana si keluarga klien ini minta kayak ada spesial request gitu, bilang, Mbak bisa nggak sih Mbak besok ngerias anak saya yang nomor 2, si Mita itu. Mita, perasaan klien aku namanya Mita gitu kan. Loh, Mbak Mita ini siapa ya Bu? Akhirnya dijelasin. Jadi si Mbak Mita ini itu kakaknya klien yang nomor 2. Dan kakaknya klien ini ternyata belum lama menyandang status janda. Dimana sebelum tempo 60 hari itu, kakaknya klien ini harus diruat. Katanya sih kalau nggak diruat tuh bakal ada mara bahaya. Yang bakal menimpa dia, bukan hanya menimpa dia aja, seluruh warga akan ikut kena dampaknya. Di situ kan aku mulai mikir ya, oh ini apa nih gitu. Aku tanya dong, ini maksudnya di make up gimana Bu gitu. Karena kan nggak ada omongan apa-apa tuh ya kan. Tahu-tahu nyampe situ diomongin seperti itu, ya kan kami bertanya-tanya. Terus si ibunya klien bilang gini, udah Mbak nanti dipandu ada sesepuh, nanti beliau yang bakal mandu si Mbak Desi ini untuk ngerias anak saya si Mita. Karena memang ini udah terlanjur di situ juga ya, kami juga nggak bisa nolak, soalnya si keluarga klien ini katanya juga mau ngebayar lebih. Ya udahlah, ya itu ngebantu gitu kan, siapa tahu hal itu bisa meringankan mereka atau kayak mana, kami juga kurang paham ruatan apa gitu kan, katanya mau diruat gitu. Enggak, yaudah nih, udah kan ngobrol, kami mengiyakan. Setelah selesai acara makan malam, kami tuh ditempatkan di rumah bekas neneknya klien. Jaraknya tuh nggak jauh, sekitar 3 rumah dari rumah klien tuh rumah neneknya. Nah di rumah neneknya tuh udah nggak ada orang Mas, udah nggak ditempatin gitu. Dan itu terlalu besar sih buat kami, soalnya neneknya klien aja anaknya 8. Buset. Terus sama kamarnya, ya setidaknya di rumah itu ada 9-10 kamar. Sedangkan kami hanya butuh 3 kamar. Sebenarnya agak ragu. Terus katanya klien aku, enggak Mbak, besok ada saudara aku yang juga ikut tidur di situ kok. Oh ya udah, agak tenang kan. Ya udah diantar ke situ. Sebenarnya nggak ada apa-apa, maksudnya kayak biasa aja karena kami belum tahu apa-apa kan. Hingga malam harinya kami ketemu lagi nih sama keluarga klien, diajak makan malam. After makan malam itu, sekitaran kalau aku nggak salah ingat ya jam 8:30 gitu, kami balik lagi lah ke rumah itu, ya kan? Kami balik dan ya udah awalnya kami ngobrol gitu kan, terus ngobrol terus ya makan-makan biasa gitu sampai tahu-tahu kami tuh ngedenger ada bunyi angin tuh kenceng banget. Dan model kayak mau ada hujan badai. Hus, kaget dong kami. Kok ada angin kenceng ya, takutnya tuh ada puting beliung. Kalau puting beliung bukan gini suaranya. Keluarlah kami, dan itu angin udah kenceng banget Bang. Saking kencengnya tuh aku ingat banget ada satu pohon itu kayak kokoh banget, tapi mungkin saking kencengnya itu angin sampai miring dia, sampai meliuk gitu. Dan semua warga tuh pada keluar. Kan kami masih bertanya-tanya ya, ini ada apa, karena selain ada bunyi angin tadi itu kayak ada suara burung dares.
Itu bunyinya gimana kalau yang Burung daras itu bunyinya hampir mirip kayak burung gagak, tapi versi lebih cempreng. Oh. Dan itu benar-benar suasananya jadi kayak mencekam. Dan aku mikirnya kenapa kok warga ikut pada keluar nih? Ini apakah warga maksudnya baru pertama ngalamin angin kenceng itu atau kayak mana? Kan aku kurang paham ya. Sampai orang di rumah sebelah, kan rumahnya itu benar-benar jaraknya tuh nggak berjauhan bang. Cuma ya space sedikit gini lah baru rumah orang sebelah. Di orang sebelah sini tuh ada ibu-ibu 3 orang tuh lagi ngobrol, mungkin ya ibu sama anak-anaknya gitu kan. Ngobrol gini, ini Mita harus cepet-cepet diruat nih. Ini kalau Mita nggak diruat kita bahaya nih gitu. Loh, kok manggil-manggil kok ini ya, kok nyebut-nyebut nama kakaknya klien aku. Iya. Apa ini, ada apa? Sampai tahu-tahu pas waktu aku lagi fokus ngedengerin ibu-ibu itu ngomong begitu, yang lain, orang lain tuh pada bilang gini, melbu, pocongnya teko gitu. Artinya tuh masuk, pocongnya dateng. Akhirnya otomatis kan aku noleh ke sumber suara kan. Sumber suaranya ada di sebelah kiri nih. Aku tengok di pojokan, astagfirullahaladzim, itu bener-bener pocong ya. Cuma jaraknya kan jauh banget bang. Jadi kelihatannya kecil tapi itu pocong. Itu pocong dan ada sesuatu yang aneh dari pocong itu, nggak tahu di bagian dadanya apa perutnya, soalnya kan jaraknya jauh tuh. Aku nggak suka banget sama hantu pocong. Aku benci lah itu. Iya. Dan pas aku ngeliat pocong ini jelas, aku kayak langsung nge-freeze gitu. Aku itu benar pocong ya. Ternyata ketika aku lagi nge-freeze ini, teman-teman aku tuh udah pada masuk. Sampai aku tuh baru sadar ditarik sama si Arta, mak melbu gitu. Akhirnya barulah itu aku masuk ya kan. Masuk, pintu ditutup nih. Itu ditahan sama si Putra sama si Dimas. Terus kok angin makin lama makin kencang. Pintu itu tiba-tiba buka, plak gitu. Padahal itu udah dikunci bang dari dalam. Akhirnya coba tutup tuh, serasa kayak dapet dorongan angin dari luar. Berat banget temenku 2 ini buat nutup lagi. Terus ada satu temenku Kiki itu ngintip nih dari jendela. Katanya di depan situ ada pocongnya. Aku nggak berani nengok. Udah aku cuma duduk meluk lutut gitu, gemeter karena aku bener gak bisa kalau sama pocong tuh nggak bisa. Lampunya mati nyala sendiri udah. Kayak ya Allah ini jangkep banget, ini ada apa sebenarnya, kok sampai tahu-tahu hari pertama kan itu kami baru datang di sana udah ada kejadian seperti ini. Ditambah tadi aku dapat informasi seperti itu kan, pikiran aku jadi bertanya-tanya ini sebenarnya ada apa sih, hingga pintu itu berhasil ditahan nih sama Putra Dimas, angin tuh pelan hilang nih. Terus Kiki bilang udah nggak ada. Baru tuh lampu bener-bener nyala, dan after kejadian itu kami nggak berani masuk ke kamar. Jadi kami gerundel gitu di ruang tamu, tidur kayak pindang gitu. Saking takutnya kami, orang kamarnya kan banyak banget bang ya. Kita pasti kayak paranoid sendiri gara-gara kejadiannya tadi itu. Habis itu ada keanehan lagi nih. Sebenarnya udah terang ya, tapi warga masih belum ada yang keluar rumah. Baru keluar rumah tuh sekitaran, kalau aku nggak salah ingat mau ke jam 7, setengah 7, jam 7 gitu. Baru di situ kami juga ikutan keluar. Karena pas kami tengok dari jendela, itu benar-benar sunyi, nggak ada warga keluar. Terus sekitaran jam segitu baru tuh kami ngedengar kayak ada aktivitas orang ngobrol. Baru tuh kami keluar ke rumah klien. Kan dari itu si Mbak Mita ini diruat. Dan ini kembali lagi ke tradisi tanah Jawa ya. Tanah Jawa itu kental banget sama tradisi-tradisi seperti ini. Ritual, mitos, hal-hal goib gitu kan. Apalagi kalau di suatu daerah ada sebuah urban legend, lalu diberlangsungkan sebuah ritual, tradisi yang harus diturunkan turun-temurun, itu berarti artinya urban legend ini nggak main-main. Sampai harus ada ruatan lah, apa itu kan. Kami masih belum paham nih sebenarnya ada apa. Gitu. Kami pergilah ke rumah klien setelah kami rasa kondisinya udah kondusif. Kami ke rumah klien, terus di situ katanya keluarga klien ini udah ditentuin kan, udah dihitung. Jadi orang Jawa nih ya, mau nikah, mau ada apa itu ada hitungan tanggalan. Benar. Dan itu udah dihitung, katanya jam yang tepat untuk acara ruatan ini berlangsung jam 10. Ya udah nih kami rias, dan itu dipandu sama seorang ibu-ibu sepuh gitu, kayak nenek-nenek. Dikasih tahu nih gitu kan, ini harus begini, ini harus begini. Dan klien aku tuh nggak pakai baju sama sekali, bahkan ngapunten dalaman pun nggak pakai. Jadi di situ kayak ada kain kafan gitu. Kain kafan tuh dililitin di badannya seolah-olah dia lagi pakai kemben. Udah nih ya kan,
si klien aku ini belum sarapan bang. Pas waktu aku ngerias pun, aku nengok nih anak kayaknya lapar gitu kan. Aku sempet tanya, Mbak mau makan dulu, ta? Terus katanya si ibu sesepuh itu salah satunya bilang, ini nggak boleh makan nasi dulu sebelum diruat. Terus akhirnya si ibu ini keluar, manggil ibunya klienku tuh. Datang bawa mangkok, isinya air, di dalamnya tuh ada banyak banget bunga melati masih kuncup, plus ada beberapa bunga kantil. Abang tahu apa? Itu disuapin ke klienku. Jadi klien aku disuapin itu. Si bunga-bunga itu? Iya, sampai habis. Baru setelah itu kami lanjutkan. Dan klien aku disuruh keluar. Di situ ada pementasan wayang. Terus alat musik Jawa. Ada sindengnya juga. Ada dalang. Jadi sambil dalang itu mainin wayang. Sindengnya nyanyi. Klien aku ini duduk lah di kursi bangku kayak gini nih. Duduk. Dia ini padanya kayak kosong bang. Kayak apa ya? Kayak orang linglung gitu tengoknya. Sedangkan aku ngumpul bareng ibu-ibu nih. Ngelihat itu acara berlangsung. Satu persatu para sesepuhnya ini mandiin, nyiramin sampai ke neneknya klien. Neneknya klien ini itu satu-satunya orang yang mandiin sambil nembang. Jadi niruin apa yang diucapin sama si sindenya itu. Habis itu udah kan, pikir aku klienku ini digantiin baju karena kan pasti kedinginan ya. Daerah sana tuh masih panas, dia itu dingin cuacanya tuh. Pikir aku udah nih, ternyata enggak, disuruh duduk paling depan. Deket sama panggungnya dalang. Duduk di situ, habis itu disampirin, di bahunya itu disampirin kain jarik. Disuruh nonton acara pementasan wayang itu sampai habis. Dan di tengah-tengah hal itu, bapak ibunya ini nyuapin sepasang kantil ke mulutnya dia. Aku udah sering ngeliat orang diruat. Tapi untuk tatanan ruatan seperti ini, baru di kejadian itu. Mereka merasa ada ya ruatan seperti ini ya gitu, kok unik sekali. Hingga yaudah itu acara selesai, klien aku ini lemas, dibopong, dan itu dia sempat gak sadarkan diri. Dia baru sadar tuh sore. Kan after itu kami gak ada kerjaan. Ibu-ibu yang lain kan pada rewang tuh buat acara walimahan, adiknya si Mbak Mita ini. Ikutlah kami nimbrung ya kan, di situ kami ikut ngerajang, ikut yang ngiris-ngiris gitu, sambil aku kepo. Ya ini kebiasaan aku lah ya. Kalau ya jangan kan aku Bang Jamal kalau datang ke sebuah daerah terus ada sesuatu yang baru pasti Bang Jamal bertanya-tanya kan. Penasaran. Begitu pula sama aku tanya dong, Bu, maaf nih ya ngapunten, ini sebenarnya ruatan ini untuk apa? Karena ibunya klien kemarin bilang si Mbak Mita ini belum lama menyandang status janda. Hari ini harus diruat. Terus apa hubungannya janda sama diruat gitu kan? Masih Bang Jamal bertanya-tanya. Si ibu ini bilang begini, di kampung sini Mbak, di desa sini, itu punya sebuah tradisi yang memang sudah diturunkan dari para leluhur sebelumnya. Dan semua wanita yang lahir dari desa itu, apabila sudah menyandang status janda, sebelum 60 hari, lewat 60 hari setelah dia pertama kali dinyatakan janda, dia harus diruat, Bang. Karena apa? Karena takutnya nanti dirinya itu kena apa ya, malapetaka. Dan bukan hanya dia aja, tapi warga desa itu ikut menanggung juga. Aku penasaran nih ya kan, ini kok ceritanya makin menarik nih, aku gali dong. Ini malapetakanya kayak mana Bu, gitu kan? Kalau di si perempuan ini, itu dia semacam hilang sadar. Jadi dia semacam ada yang mengendalikan, sehingga dia itu kayak kepikiran untuk dia akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara apapun. Pokoknya dia akan meninggal lah intinya kalau sampai belum diruat selama 60 hari itu. Sedangkan apa ya, malapetaka yang bakal dialami sama warga adalah kekeringan, gagal panen, ternaknya mati. Itu sudah ada kejadiannya soalnya. Kenapa? Karena katanya si ibu ini dulu itu tradisi ini sempat ditinggalkan di tahun 1960-an sampai tahun 1980-an. Sebelum ada satu kejadian yang dialami sama seorang wanita bernama Mbak Fitriah. Nanti akan aku ceritakan dulu ya. Ini aku balik ke sini nih ya. Dimana di saat warga tidak melangsungkan ritual itu, warga ini benar-benar mengalami kejadian yang tadi aku sebutkan itu. Dan itu dari jeda
60 sampai ke 80 itu ada kurang lebih 7 perempuan, 7 wanita yang menyandang sebagai status janda ya. Terus dia nggak diruat, mungkin karena faktor ekonomi, karena ruatan juga perlu uang kan, perlu biaya, nggak sedikit juga. Mereka nggak diruat dan mereka meninggal dunia. Dan selama 7 kejadian itu, warga ini mengalami kekeringan. Misalnya gini Bang ya, di hari ini, di minggu ini, ada seorang perempuan, dia janda nih, tapi nggak diruat selama 60 hari. Si perempuan ini meninggal. Nanti jeda berapa jam, warga akan mengalami kekeringan, gagal panen, dan lain sebagainya. Dan itu temponya setahun. Nanti jeda berapa tahun ada perempuan janda lagi, nggak diruat. Bahkan ngalamin kayak gitu lagi warga. Sampai di kejadian ke-7, warga udah merasa kayaknya emang kita nggak bisa lepas dari tradisi ini. Kita bakal terus ngejalani tradisi ini, kayak mana caranya? Terus sampai di tahun 1986 ada seorang perempuan namanya Fitria, asli warga situ. Dan saat menikah Fitria ini usianya tuh baru 19 tahun kalau aku nggak salah ingat. Dan dia itu dinikahi sama seorang anak saudagar, anak juragan tembakau. Rata-rata masyarakat di sana itu profesinya adalah petani tembakau, petani jagung. Mayoritas di sana profesinya itu. Menikahlah si Mbak Fitria ini dengan anak juragan. Ternyata keluarganya juragan ini problematik banget. Mulai dari anak pertama, kan anaknya 3 tuh, cowok semua. Ya, anak pertama nikah. Terus si juragan ini kan sendiri nih. Maksudnya anaknya udahlah tinggal sama bapakku aja. Ternyata istrinya nggak betah. Awalnya nggak tahu. Ya warga tuh nggak tahu kalau si juragan ini problematik orangnya. Hingga udah nih keluar dari rumah itu. Anak kedua nikah, diajak tinggal di situ. Sama nggak betah, minta pindahlah. Sampai anak ketiga ini nikah sama Mbak Fitria. Pernikahan Mbak Fitria sama si anak ini itu awalnya kayak kontroversi. Soalnya kan Mbak Fitria berasal dari keluarga sederhana. Sedangkan laki-lakinya ini kan keluarga berada. Jadi ada ya jomplang strata sosial gitu kan. Kayak beberapa warga itu nggak terima. Kok nikah sama orang kaya sih, kok bisa sih, kok gini. Jadi pas waktu nikah tuh ada yang suka, ada yang nggak suka, gitu kan. Tapi mereka tetap nikah ikut sama juragan, ya kan. Ternyata si Mbak Fitria ini baru 3 hari gitu, nggak betah, minta pindah nih. Pindahlah mereka tinggal di rumah yang jaraknya masih satu desa. Nah si Mbak Fitria sama si laki-laki ini tuh beda desa Bang. Tinggal di situ, ternyata si mertuanya ini, juragan tuh suka main ke rumahnya Mbak Fitria. Dan ternyata barulah di situ warga tahu kalau juragan ini suka melakukan tindakan kurang sopan ke menantunya sendiri. Mbak Fitria di situ udah nggak bisa mentoleransi kan, dia bilang sama suaminya, udah, aku kalau kayak gini terus, kalau kamu nggak percaya sama aku, udah kita cerai aja. Karena suaminya tuh nggak pernah percaya sama yang dia omongin. Dia tuh suaminya tuh percayanya enggak, bapak aku nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya udah Mbak Fitria minta cerai, dicerai lah di situ. Otomatis kan Mbak Fitria balik lagi tuh ke desa ini, ya kan? Karena Mbak Fitria itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan Mbak Fitria juga tipe orang yang skeptis dengan tradisi-tradisi seperti ini, bilang ke orang tuanya, udahlah, aku nggak perlu diruat, nggak apa-apa. Ternyata kejadian angin kencang, suara burung dares, datang pocong itu pas di hari pertama. Jadi ketika ada seorang perempuan nih, jadi janda, dia balik kan ke desa itu. Otomatis balik ke rumah orang tuanya. Kejadian itu bakal terjadi. Mulai dari hari pertama sampai si orang ini bakal diritual, diruat itu. Dan Mbak Fitria ini kayak nggak percaya gitu. Udah nggak mau kayak gitu, nggak mau. Tapi karena warga merasa nggak mau lagi ngalamin kejadian gagal panen, soalnya kan rata-rata kan di sana kan menggantungkan mata pencariannya dari bertani kan. Kalau sampai gagal panen mereka makan apa? Hingga di situ RT yang menjabat pada waktu itu adalah Pak adenya klienku. Pak adenya klienku ini akhirnya membuat keputusan, udahlah yuk kita diskusi aja. Kita cari solusinya, patungan lah di situ. Untuk acara ruatannya Mbak Fitria ini. Ruatan pas di hari ke-60. Udah nih diruat, alhamdulillah udah nggak ada kayak gitu lagi. Warga aman, terlepas dari ya semacam kutukan lah jatuhnya desa ini tuh. Desa ini kayak
mendapat kutukan dari urban legend yang nanti bakal aku ceritakan. Iya. Pas aku gali informasi ini, si Ibu Fitria tuh juga ikut rewang di situ. Orang tuanya apa Ibu Fitrianya. Oke. Ibu Fitrianya ikut rewang bareng aku. Si Fitrianya nih ya. Iya kan, ya udah sepuh kan, Iya, tuh, iya, ya. iya. Udah seumuran mama aku Iya, kan. iya. Akhirnya datang tuh kan, dipanggil kan sama ibu-ibu tuh. Bu, sini Bu, ini loh ada yang tanya. Tanya lah, udah cerita nih sendiri beliau. Dia awalnya nggak percaya, terus ngalamin kejadian itu sendiri, baru beliau percaya. Iya. Soalnya Ibu Fitria ini pernah ada satu fase di mana dia tuh kayak apa ya? Dia sadar, tapi dia nggak bisa ngontrol dirinya. Jadi dia itu tahu-tahu refleks jalan ke tengah jalan, dan situ ada truk. Ada truk melintas, mau nabrakin diri dia tuh. Tapi keburu ditahan sama pak adiknya klienku, kebetulan ada di situ. Jadi dibilang gini, jangan itu udah gitu. Udah, pikirnya mungkin kacau lah ya jadi janda. Siapa sih perempuan yang mau jadi janda gitu kan? Gak ada lah. Termasuk dia juga. Gak pikirannya pak adiknya klienku ini, kamu masih muda loh, nggak apa-apa nanti dapat jodoh. Ternyata enggak, yaitu ada hubungannya sama urban legend yang bakal nanti aku ceritain. Akhirnya dari situlah pak adiknya klien ini konsultasi sama sesepuh-sesepuh di sana. Dimana mereka bilang, nggak bisa, ini harus ada ritual nih. Tradisi ini harus tetap kalau nggak dilangsungin, bahaya nih, kita bakal kekeringan lagi, dia bisa mati gitu. Ya udah, akhirnya diberlangsungkan itu, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Warga di situ itu akhirnya jatuhnya kayak tersiksa dengan kutukan ini, sama ada satu sosok pocong yang identik sekali, identik dengan urban legend yang bakal aku bahas nih. Pocong itu sebenarnya sama warga dikasih nama Pocong Darti. Soalnya ini menyangkut seorang perempuan bernama Darti. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari ibu-ibu yang ada di situ, bilangnya begini, Mbak, kayaknya jangan sebut nama Darti deh. Pamali loh di sini. Oh gitu ya Bu, terus apa? Manggilnya apa? Dimana mereka ngasih namanya tuh Pocong Bosok. Karena ketika pocong ini muncul, dia akan mengeluarkan aroma busuk. Saya ada satu ciri yang identik sekali sama pocong ini. Nanti aku kasih tahu. Oh gitu ya, ya, pocong bosok ya. Emang bau banget. Aku sempat tanya gitu Bang, karena penasaran ya. Bau banget Mbak, bener-bener bau banget. Nanti kalau Mbak ada momen ketemu, Mbak pasti tahu. Aduh, nggak ada Bu, makasih aku bilang gitu kan. Nggak Bu, makasih, saya mau pulang aja. Anak saya masih kecil gitu. Habis itu ngobrol nih. Dari situ dikasih tahu, Mbak, di sini tuh sebenarnya di balik semua ritual ini tuh awalnya kami juga skeptis kan. Karena ini jatuhnya kalau dipandang secara agama ini musyrik. Iya, benar. Tapi ini juga nggak bisa ditinggalin Mbak. Kalau ditinggalin efeknya gede buat kami. Akhirnya di situ kami gali lagi lebih dalam sampai kami dapat informasi ada sebuah kejadian terjadi di tahun 1920. Lebih lama. Jadi kayak udah balik lagi tuh, jauh banget ke belakang ya, 1920. Dan pada waktu itu memang ya masih era-era penjajahan gitu Bang, ceritanya itu. Si ibu-ibu ini dapat cerita itu dari para leluhur mereka yang udah berpulang. Jadi sesepuhnya tuh cerita, di mana mereka akan terus menceritakan hal ini sampai ke keturunan-keturunan mereka, sehingga jangan sampai tradisi ini terlupakan. Di mana mereka dapat informasi bahwa di desa itu ada seorang perempuan bernama Darti. Jadi Darti itu satu-satunya perempuan paling cantik parasnya di desa itu. Dan dia itu satu-satunya kembang desa. Tapi kisah hidupnya Darti ini cukup menarik. Menariknya gimana? Darti ini dari kecil nggak tahu siapa bapaknya. Karena ibunya itu, mohon maaf nih ya, berprofesi sebagai seorang gundik. Apa itu? Gundik itu istilah wanita penghibur pada zaman lampau. Kalau sekarang kan ya itulah Bang Jamal tahu kan. Mungkin bisa tuh dicari informasinya di Google, ada kok. Dijelasin tuh di Google. Dan ibunya ini emang termasuk gundik paling top lah intinya pada waktu itu. Paling laku. Paling laris gitu kan. Iya, top. Paling atas. Paling atas lah. Sehingga warga itu banyak banget ya berspekulasi kalau si Darti ini hasil hubungan di luar nikah. Jadi banyak banget kan laki-laki yang tidur sama dia, jadinya nggak tahu bapaknya siapa. Iya. Sehingga
membuat Darti ini parasnya cantik. Nah, ini Bang Jamal percaya nggak percaya ya? Orang di sana itu bilang begini, Mbak, maaf ya, kami itu punya sudut pandang seperti ini. Kalau ada anak hamil di lahir dari posisi hamil duluan nikah dan ibunya ini ngapunten begitu dengan banyak pria, anak ini akan berparas spesial, entah cantik entah ganteng. Oh gitu. Iya, aku baru tahunya di situ, Bang. Iya. Tapi kalau anak ini lahir dari sepasang suami istri, ya udah parasnya kalau nggak mirip bapaknya mirip emaknya. Ya normal lah ya. Normal gitu. Tapi kalau anaknya ini ya banyak yang urunan gitu ya kan, parasnya akan cantik banget, ganteng banget gitu. Tapi secara ekonomi udah nggak bisa diraguin lagi. Secara ekonomi ibunya Darti ini kan penghasilannya gede. Soalnya yang pakai jasanya tuh katanya ya tentara-tentara pada waktu itu. Waduh. Bahkan zaman segitu kan jarang banget tuh anak sekolah ya kan. Iya. Darti ini bisa gitu. Ceritanya dari nenek-neneknya si ibu-ibu ini Darti bisa sekolah. Jadi kayak sebanding lah sama anak-anak Elondo gitu loh Bang. Karena saking cantiknya di desa itu dulunya itu bukan modelan perkampungan padat penduduk. Jadi dulu tuh rumahnya katanya masih jauh-jauhan. Datanglah pendatang, seorang juragan nih, orang kaya raya. Untuk informasi terkait juragan ini, ibu-ibu yang cerita ke aku tuh masih kurang dapat informasi lebih valid. Intinya orang ini bukan orang situ, datang beli tanah. Bang Jamal tadi inget gak aku bilang di lurusan makam kembar tuh ada kayak lapangan lahan terbengkalai banyak semak belukar. Ternyata itu puing-puing sisa dari rumahnya si juragan ini. Jadi masih ada tuh bukti otentiknya. Bangunannya itu masih ada dan itu dulu rumahnya juragan. Jadi itu saking gedenya yang agak melipir ke alas itu dipakai kayak dibikin kebun gitu. Rumahnya juragan agak ke sini, deket sama rumah warga tuh. Nah di situ juragan ini tuh juga nggak tahu ya statusnya duda atau apa gitu kan. Pokoknya datang ke situ sama kacung. Kacung itu kalau katanya penonton aku nih, itu kayak pembantu versi cowok. Oh, jadi zaman dulu itu istilahnya kacung katanya. Karena aku juga kurang paham ya, aku dikasih tahu sama penontonku kan. Oh, baru tahu nih aku ya kan, ada nih istilah kacung gitu ya. Enggak, datang ke situ mungkin terpesona nih sama Darti. Dilamar lah si Darti nama juragan. Sama ibunya Darti diiyain, orang dia kaya ya kan. Ya udah nikah lah nih sama si Darti, si juragan itu. Menikah. Lah kok kacungnya juragan ini ada beberapa yang berani banget menyatakan perasaannya ke Darti. Jadi ada, ini tuh valid ya, maksudnya informasi ini valid. Saya ada beberapa buyutnya si ibu-ibu yang cerita itu kerja bareng juragan. Jadi pas kejadian ini mereka tahu gitu loh. Entah gimana responnya Darti ke cowok-cowok ini, kan gak ada yang paham. Intinya cowok-cowok ini seperti dendam sama Darti gitu loh. Setelah mereka mencoba menyatakan perasaannya. Lagian juga konyol ya. Si Darti kan udah punya suami. Ngapain juga dia nyatain perasaan ya? Beda lah mungkin ya zaman dulu sama zaman sekarang ya secara pemikiran gitu. Apalagi Darti kan sekarang strata sosialnya udah naik tuh ya kan. Pasti nggak mau lah sama orang-orang seperti ini ya. Nah punten ya bukan gimana-gimana. Kalau kita analogikan kita mikir gitu kan. Ya mana mau Darti gitu. Apalagi suaminya kaya, ganteng kan katanya si ibu-ibu itu. Habis itu ada satu momen di mana juragan ini harus pergi ke kota. Pergi ke kota, jualin tuh hasil kebunnya. Karena katanya di kota itu lebih laris, lebih harganya lebih mahal lah daripada di situ. Darti di rumah itu dititipin sama dua mbok-mbok. Mbok itu kayak ART gitu. Jadi ada dua mbok yang nemenin Darti di rumah. Darti nggak sendiri. Cuman pas juragan udah berangkat, salah satu mboknya ini si mbok ini minta izin pulang. Pulanglah si mbok. Jadi di rumah itu hanya berdua. Darti sama salah satu si mboknya. Sore itu nggak ada apa-apa. Terus sampai malamnya. Rumahnya Darti ini disatroni sama beberapa cowok. Nah berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa cowok itu, katanya ada yang bilang 7 orang, 8 orang, sampai ada yang bilang 10 orang. Pokoknya di antara itu ada beberapa cowok yang mencoba
menyatakan perasaannya ke Darti tuh bang. Oke. Ikut di situ kayak seolah-olah jadi provokator. Dan awalnya Simbo ini dengar, ya namanya juga rame-rame ya datang ke rumah orang hening tengah malam gitu kan, pasti ngedenger bunyi apa nih, disamperin sama Simbo. Simbo mungkin kaget mau ngasih clue ke Darti atau kayak mana, tapi Simbo ini udah keburu di sini. Jadi di gitu. Iya. Sampai akhirnya udah Simbo tak berdaya gitu kan, sampai meninggal dunia beliau di situ. Mereka masuklah ke kamarnya Darti. Dan kabarnya ini masih simpang siur juga, pokoknya Darti ini di rame-rame. Tapi Darti dibiarin hidup bang. Oke. Darti nggak di kayak Simbo itu. Mereka pergi, terus karena pada zaman itu nggak ada ya handphone ya, nggak ada telepon juga, Iya, jadi nggak ada bisa menghubungi juragan. Terus Darti teriak-teriak tuh, katanya minta tolong. Warga yang dengar pada datang ke situ, tanya ini ada apa gitu kan. Tanya si Darti ini udah kondisinya lemas, Simbo udah seperti itu. Ya udah, akhirnya Simbo ini diurus sama pihak yang berwajib gitu kan. Nggak tahu dulu zamannya apa ya, polisi itu ya. Iya. Nggak tahu kan ya kami ya. Pokoknya Simbo ini diurus, jenazahnya si Darti ini ditenangin sama warga. Karena warga di sana tuh bener nah, sampai detik ini tuh warga di sana solidaritasnya tinggi. Jadi kalau ada tetangga misalnya gelar hajatan atau butuh bantuan, mereka akan datang sukarela gitu loh. Termasuk di acara nikahan klienku ini. Iya. Mereka nggak dibayar tapi mereka akan datang. Nanti kalau ada yang hajatan lagi ya keluarga klienku bakal datang gitu Iya. kan. Aku salfok deh. Sama siapa? sorry kalau bang. Iya. Lanjut Habis ya. itu udah kan si Darti ini nggak mau ngaku. Dia nggak mau ngaku kalau dia habis diginiin sama si cowok-cowok itu. Kalau dari Darti ketika warga itu pertama kali nyamperin Darti untuk nolong, dia alasannya apa ke warga? Jadi kan Darti tuh nggak mau ngasih tahu Iya. kalau dia di banyak cowok. Dia bilangnya rumahnya di Satroni, rumahnya didatangi maling, udah gitu aja. Terus pas ditanya, Bibi kok bisa seperti ini, Mbok kok bisa seperti ini, Darti bilang nggak tahu kan aku ada di kamar. Darti tuh kayak berusaha menyembunyikan apa yang sedang dia alami. Sampai ya 2 hari setelahnya juragan datang kaget nih, rumahku kok dijaga banyak orang. Akhirnya salah satu dari mereka ini tanya, bukan tanya, kayak ngasih tahu ke juragan tentang apa yang terjadi. Ngasih tahu kalau rumahnya tuh habis disatroni sama maling. Malingnya banyak, cuma Darti ini ceritanya nggak jelas gitu. Lah gara-gara kejadian ini, juragan kan ngerasa kok istri aku mencurigakan sekali. Dulunya di desa itu masih percaya sama yang namanya dukun-dukunan. Banyak banget orang di situ berprofesi sebagai dukun, bang. Juragan ini datanglah ke salah satu dukun, mungkin kenalannya gitu kali ya. Dan dari dukun inilah juragan dapat informasi kalau istrimu lagi hamil. Dia hamil bukan anakmu, anak ya tadi. Dari situ juragan mulai nih sikapnya berubah ke Darti. Awalnya sayang banget, Darti tuh kayak dispesialkan. Gara-gara kejadian ini, entah apa juga yang ada di pikiran juragan tuh jadi suka melakukan kekerasan ke Darti. Sampai itu benar-benar ngebuat Darti itu akhirnya cerita tentang apa yang terjadi sama dia. Karena dia juga nggak bisa menyembunyikan ini terus-menerus dari suaminya. Nah posisinya Simbo kan udah meninggal tuh, Simbo satunya belum datang, ya kan? Akhirnya ditugasin tuh sepasang suami istri. Dan ini adalah buyutnya dari Bu Ida. Bu Ida ini orang yang ikut rawang di situ. Dimana buyutnya Bu Ida itu cerita. Mereka berdua itu saksi hidup. Pokoknya mereka ngelihat gimana caranya juragan itu ngenyiksa Darti lah, nyaci maki Darti lah. Akhirnya kan Darti cerita nih kan, ngomong kan ke suaminya, aku habis diginiin. Tapi pada zaman itu kan belum ada tespek ya bang ya. Jadi Darti sendiri nggak tahu kalau dia lagi hamil. Nah juragan ini percaya banget sama omongan itu dukun. Besokannya entah kapan gitu minta tolong sama beberapa kacungnya buat bangunin rumah-rumahan di area belakang rumahnya juragan ini. Dan itu puing-puingnya masih ada bang sampai sekarang. Jadi pas waktu kami mau balik ke Surabaya, kami diajak tuh ke situ, cuma nggak boleh masuk karena kami bukan lahir di situ. Nanti ya aku kasih tahu. Balik dulu nih ke cerita kan. Mulai dari pertama kali Darti disiksa sama suaminya, dipasung, dibuatin rumah-rumahan di area belakang rumah tuh, dipasung di situ sampai kehamilannya gede. Terus sampai segitunya. Iya, nggak tahu juga apa yang ada di pikirannya juragan tuh. Si sepasang suami istri ini nggak paham. Darti akhirnya dipasung di situ.
Darti dipalsu sampai usia kehamilannya tuh gede bang. Lah ini nih yang bikin aku agak kok bisa ya ada suami setega ini sama istrinya. Iya. Di mana juragan ini katanya sepasang suami istri itu menghampiri Darti malam-malam dan aduh perutnya Darti ini jadi dalam keadaan perut itu dia masih hidup, bayinya tuh diambil bang dari dalam perutnya itu di hadapan Darti nih ya. Darti yang aduh nggak bisa bayangin deh aku. Jadi dalam keadaan dia kesakitan, dia harus melihat bayinya sama suaminya sendiri sampai kelapa dan badannya tuh misah bang. Dan katanya si Pak Sutri ini tuh bayinya Darti udah dilempar aja gitu di pojokan. Kayak itu lebih dari iblis sih menurutku ya. Iya. Kok bisa ada seorang suami melakukan hal ini kepada istrinya? Itu tadi yang kepala sama badannya Misa itu kepala. Bayinya Darti. Iya, diambil paksa terus. Juragan ini nggak ngomong apa-apa karena pada waktu itu cuma ngelepas pasungannya si Darti. Jadi pasungannya Darti ini dilepas, terus juragan pergi. Lah setelah itu juragan pergi nggak tahu pergi kemana. Karena nggak pernah balik lagi ke desa. Akhirnya Pak Sutri ini kasihannya nyamperin Darti di situ udah nangis tuh, aduh, megang bayinya udah situ, aduh, aku nggak bisa bayangin bang, aku udah merinding ini. Iya benar. Terus, aduh ya Allah, namanya seorang ibu ya, ngelihat darah dagingnya dibegituin kayak mana sih? Kita aja bisa nama anak kayak mana gitu kan, apalagi ini di depan kita gitu. Misalnya sama dua Pak Sutri ini dibawa masuk, niatnya tuh mau dipanggilin Pak Mantri. Pak Mantri itu kalau sekarang tuh kayak dokter klinik gitu kali ya. Pokoknya pada waktu itu manggilnya Pak Mantri, katanya si Bibi ini. Si dua Pak Sutri ini sayangnya, maksudnya yang disayangkan adalah mereka ninggalin Darti sendiri buat manggil Pak Mantri. Karena pada waktu itu di daerah sana minim penerangan bang. Jadi mungkin istrinya ini nggak berani tinggal sendiri atau kayak mana ya, pokoknya mereka bareng-bareng manggil Pak Mantri. Balik ke rumahnya juragan itu, si Darti ini udah dalam keadaan sininya tertancap keris. Jadi dia milih sininya ditancap keris, perutnya itu udah terkoyak dengan posisi dia di tangan sebelah kirinya ini tuh ngerangkul bayinya yang udah dia kan kafani. Dan itu darah itu katanya udah kemana-mana. Nah setelah kejadian Darti ini, entah kenapa daerah sekitar itu jadi diteror sama sosok pocong bang. Jadi ada sosok pocong yang selalu muncul di situ dengan keadaan perut itu terkoyak penuh belatung. Wajahnya hancur katanya warga di situ tuh. Dan bau dari pocong ini itu katanya baunya tuh identik gitu loh. Identik baunya tuh busuknya tuh udah bener-bener busuk. Maka dikasih nama pocong bosok itu tadi. Karena kan Jawa ya, busuk kan bosok kalau sini orang. Iya, kan? bosok. Kalau bahasa Indonesia busuk gitu. Terus nggak tahu gimana kok bisa nyambung ya di kolerasinya juga kemarin juga kurang paham kami. Tiba-tiba ada satu kejadian, akhirnya Darti ini kan case-nya close case gitu, close case gitu kan. Terus ada kayak perempuan itu ditelantarin sama suaminya. Gak tahu kenapa kok tiba-tiba warga ini dapat serangan supranatural gitu, serangan goib, datang yang kencang. Terus warga sering nampak itu pocong lagi. Oke, paham. Awalnya tuh pocong ini tuh udah nggak nampakin diri bang, gitu loh. Awalnya warga tuh damai-damai aja sampai kasus pertama ada perempuan janda itu, terus tahu-tahu kok pocong ini muncul lagi, kok desa kok jadi serem gini. Apalagi zaman segitu kan belum seterang sekarang gitu kan. Jadi masih singgup, masih wingit, ditambah ada teror seperti ini. Terus jeda 60 hari perempuan ini meninggal dunia bang. Dia jatuh ke jurang karena di situ masih ada jurang bang sampai sekarang. Dia menurut saksi mata tuh katanya lompat aja ke jurang itu. Terus warga mulai resah kan. Setelah itu kok tahu-tahu warga nggak pernah kekeringan, nggak pernah gagal panen. Kok tahu-tahu gagal panen? Karena di sana masih percaya sama dukun ya, dipanggillah dukun. Terus dukun ini bilang, wah ini ada hubungannya nih sama si Darti, bilang gitu. Iya. Lah kenapa kok ada hubungannya sama Darti? Ya karena kalau menurut sudut pandangku ya, si Darti ini kayak golek bolo. Apa itu? Golek bolo itu nyari temen yang mungkin
sependeritaan kayak dia. Senasib sama dia. Disia-siakan sama suami, disia-siakan sama laki-laki. Jadi dia tuh kayak Kan gue gini doang, nggak boleh ya. Kan gue gini doang, nggak boleh. Iya, maaf. jadi dia tuh kayak cari bolo, Bang. Iya. Akhirnya warga kan nggak mau ya. Ini nggak bisa kalau kekeringan seperti ini karena mereka juga dapat uangnya dari bertani. Lah kalau mereka kekeringan mereka makan apa? Benar. Dari situlah mulai nih muncul tradisi tersebut, Bang. Di mana perempuan yang asli kelahiran situ nih, kelahiran desa itu, kalau ternyata menyandang status sebagai seorang janda, dia harus diruat dalam tempo 60 hari gara-gara kasus pertama tadi. Iya. Iya, dia kan dari janda sampai 60 hari tahu-tahu meninggal kan. Terus kata keterangan keluarganya tuh katanya dia tuh suka ngelamun, suka berdiam diri. Dari situ akhirnya mungkin muncul spekulasi, asumsi yang mengatakan oh ya mungkin ini pengaruh dari pocong Darti itu pengen cari temen. Jadi si wanita ini dipengaruhi gitu pikirannya buat suicide dan meninggal juga tuh kayak dia. Iya. Akhirnya udah diberlakukan tradisi ini. Akhirnya sama warga itu dulu ada sesepuh, memang di situ ada sesepuh, sama sesepuh ini dicatat tuh. Dicatat, semuanya tuh dicatat dan dari situlah diteruskan nih di keturunan-keturunannya. Akhirnya semua warga ikut melestarikan tradisi ini mau nggak mau. Seperti yang aku katakan tadi, tradisi ini kan sempat nggak diberlangsungkan di tahun 1960 sampai 1980-an kan? Iya. Sebelumnya kasusnya Mbak Fitria itu. Iya. Ternyata ada kejadian kan? Sama seperti kejadian pertama kali yang terjadi ada perempuan ditelantarin sama suaminya itu. Iya. Dari situlah warga akhirnya mikir, memang kami ini nggak bisa lepas dari tradisi ini. Iya. Terus, habis kami dapat informasi itu, hari kedua alhamdulillah nggak ada apa-apa, Bang. Udah nggak ada angin kencang, udah nggak ada pocong. Tapi kasihan Mbak Mitanya lemes. Hingga akhirnya hari ketiga nih, klien aku nikah kan, si Nita itu nikah. Adiknya Nikah, dan ini ada agak unik ya, ada kayak tambahan sentuhan unik lah pas waktu after akad nikah. Dimana ada sesepuh, biasanya kan kalau kita nikah kan ada saksi nikah tuh. Nah saksi nikahnya ini sesepuh keturunan dari sesepuh yang ada di desa itu. Dimana beliau tuh ngasih wejangan begini, Bang, unik banget nih. Udah ya, ini aku translatein ya. Yeah. Udah ya, rumah tangga yang rukun. Kalau ada masalah diselesaikan berdua. Sekiranya kalau berdua nggak bisa menyelesaikan, libatkan keluarga. Jangan sampai ada perceraian. Ruatan itu mahal, sampai digituin, Bang. Sampai kayak udah di warning dari awal mereka. Iya. Akhirnya dari situ ya udah. Dan klien aku ini si Nita sama suaminya disuruh makan kantil. Iya, jadi after akad nikah udah dikasih wejangan seperti itu, mereka disuruh makan kantil. Kenapa itu? Kurang paham, mungkin begitu kali ya. Iya. Jadi si Nita itu aku ingat banget makan kantil itu kuning, si lakinya putih. Dan itu si Nita awalnya kayak, namanya juga, ya kan ada milenial gitu ya. Disuruh makan apa sih, tapi ya harus dimakan. Dan ternyata memang hal ini akan terjadi ketika ada orang menikah di sana. Jadi after akad nikah, setelah akad nikah, mereka akan selalu dikasih wejangan seperti itu, disuruh makan kantil. Unik ya emang. Unik. Dan karena ini terjadi di desa kelahiran mama ya. Mamaku kan asli situ nih. Mamaku kan janda waktu itu kan. Mamaku janda, Bang. Mamaku janda. Aku begini. Aku kan bilang nih ke timnya LM kan, Kak bentar lah Kak, aku nunggu mamaku dulu, konfirmasi ke mamaku dulu nih, bener gak nih? Ternyata mamaku tuh kenal sama si Ibu Fitria itu. Oke. Kenal. Dan mamaku pas pertama kali jatuh talak sama almarhum ayah, itu pulang ke desa bawa uang 8 juta gitu. Katanya mau ruatan. Aku diajak awalnya tuh, karena aku ada kerjaan. Waktu itu masih WO. Karena aku ada kerjaan gak bisa ikut. Ternyata mamaku pulang ke desa itu ruatan mamaku di sana. Wow. Dan itu mamaku janda udah ke hari 14 kata mamaku. Aku sampai mamaku tuh tanya, loh kok kamu tahu tradisi ini? Padahal mamaku nggak pernah cerita apa-apa. Kok kamu tahu ya? Aku kasih tahu mak, aku habis dapet job mak di sini. Kapan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa.
Oh ya udah, jangan aneh-aneh kata mamaku. Jangan aneh-aneh lu ya. Enggak. Cuman aku kok merasa unik banget nih, Mak. Akhirnya mamaku bilang itu, ya mama kan juga ruatan itu kemarin bawa uang 8 juta ke sana. Nanggap dalang, nanggap sinden. Terus bayar sesepuh yang memandu itu. Jadi 8 juta itu kata mamaku kembalian 300.000 berbalik ke Surabaya. Buat ongkos. Terus akhirnya, oh gitu Mak ya. Untungnya pas waktu aku posisi jadi janda, aku bukan kelahiran situ. Coba kalau aku janda asli situ udah di rumah tuh, mana mahal banget ya Allah. 8 juta kembali 300, astagfirullahaladzim. Iya. 7 juta 700, gila. Iya. Mahal banget ya ruatan Iya. itu ya. Baru tahu aku ternyata ruatan itu cukup mengeluarkan effort lumayan gede loh. Tapi Sampai emak segitu. bukan, aduh. Gak apa-apa, emang aku janda bang. Iya, tapi emak bukan karena meneruskan tradisi keluarga. Enggak lah. Enggak ya, Enggak. emang enggak jodoh ya. Emang gak jodoh. Iya. Udah tahu semua orang. Iya. Sampai mamaku bilang, untung kamu bukan kelahiran asli situ loh. Iya benar. Coba kamu kelahiran asli situ. Udah pusing mama ini kata mamaku gitu. Ya untungnya mak. Gak perlu pakai ruat-ruatan aku bilang gitu. Tapi cerita yang tadi ketika udah selesai nih acara pernikahannya si Nita ya, Iya. pulang nih, itu sempat ngapain aja tuh di desa itu? Enggak, pas pulang kan aku penasaran nih. Iya. Mana sih rumahnya juragan gitu. Dipandulah kami sama seorang bapak-bapak, aku lupa nama beliau siapa. Pokoknya bapak itu sebenarnya udah sepuh, orang giginya aja udah gak ada. Jadi beliau tuh jalan pakai tongkat gitu. Saya kalau mau ke situ emang harus sama si bapak ini. Tapi kami nggak boleh ngedeket karena kami bukan warga asli kelahiran situ. Oh gitu, oke. Jadi kayak semacam ada pamali, ada pantangan. Soalnya apa? Ini ada sedikit unik nih. Dulu tuh ada kan akhirnya nggak tahu siapa yang nyebarin urban legend ini. Katanya tuh ada konten kreator bang. Konten kreator ini dari dia tuh emang suka banget explore dan itu kejadiannya tahun 2017. Dan si konten kreator ini itu nggak tahu gimana 2017 sampai 2018 itu kejadiannya, datang ke situ bareng temennya, izin apa masuk nggak izin. Pas pulang itu ngalami kecelakaan, bener-bener di perbatasan antara situ itu rame banget katanya, masuk berita. Hah? Iya, dilindas sama truk. Si konten kreator ini? Iya, meninggal. Waduh. Terus karena ada temennya ini kayak nggak percaya datang ke situ, mati dia. Tapi matinya tuh kayak sakit, kata istrinya itu kayak orang sakit dalam, badannya tuh perlahan kayak kurus gitu bang, kurus mati dia. Jadi makanya kayak, oh iya Pak, baru tahu saya. Mereka nggak boleh deket karena kami bukan kelahiran warga situ. Jadi seakan-akan takutnya kamu kena balaknya gitu loh. Izin boleh, harus izin intinya. Ya izin tapi nggak boleh masuk. Oke. Cuma sampai situ doang, sampai depan belokan itu. Jadi situ kami dikasih tahu itu, bahkan mereka nunjuknya pakai jempol. Nggak gini. Itu rumahnya juragan, tuh yang ada puing-puingnya tuh mbak, yang semak-semak belukar, itu rumahnya juragan. Terus kami diajak melipir ke sini dikit tuh mbak, ada rumah kecil kan, itu dulu Darti dipasung di situ. Dan itu hawanya udah beda bang. Jadi hawanya tuh kayak abang datang ke konsernya Coldplay, sepengap itu beneran. Itu padahal kami kan dapat kereta siang, kami ke sana tuh paling jam 9-an lah. Kami ke tempat itu rasanya kayak pengap banget. Udah kayak sesek, udah mana aku gendut ya kan. Ke situ udah kayak gitu. Sampai temanku tanya, "Pak, gak apa-apa, tambah gak apa-apa." Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Akhirnya udah kan, udah ngeliat sendiri nih di situ ada sisa puing-puingnya itu, berarti emang benar di sini ada kejadian itu. Dan itu sampai ada plakat bang di situ. Apa plakat apa? Jadi kayak dikasih warning nggak boleh ngedeket. Oh. Sampai di situ ditulis bagian bawah itu ini bukti kisahnya Darti gitu. Memang nggak boleh ngedeket. Jadi kayak ada warning dan itu juga dipasangi kayak apa kawat berduri gitu. Iya. Tapi ya katanya sih nggak tahu sih. Mungkin masih ada yang aneh atau apa. Cuman ya bakal nerima sendiri lah akibatnya kayak mana. Tapi dari kejadian itu, kalau dari sisi mantan suami nih atau cowok,
ada resikonya juga gak? Enggak, Atau anehnya akibatnya? gitu, enggak. Jadi yang menanggung ini cuma si mantan istrinya doang. Enak juga ya. Maksudnya maksudnya gimana ya? Ya itu. Ya ternyata enak nggak- banget ya cowoknya ya. Iya kan bener Enak kan? banget cowoknya ya. Iya nggak kenapa-napa Ya kan? ceweknya sengsara segitu ya ngeluarin budget yang nggak sedikit loh itu. Iya bener, kasihan banget. Makanya kok, aduh, mau berkata kasar tapi Kalau mama, maaf kak, dari tahun berapa ruatannya? janda. Iya. Mama aku tuh janda tahun 2016. Setahun setelah aku menikah, mamaku janda. Setahun setelah Aku menikah, mamaku janda. Jadi tahun 2016 deh itu. Anakku masuk umur setahun kok itu. Anakku naik tahun 2015 tuh. Terus mamaku janda pergi ke desa itu. Ngajak Tapi aku. tahu, Hah? ngajak Ngajak emak. Iya Waktu ngajak aku, ruatan, ngajak adikku. Cuman yang ikut adikku. Yang ikut adikku, aku nggak bisa ikut karena aku ada job. Ada job, terus tahu-tahu mama pulang. Yaudah, mama bilang mama habis diruat. Dan tuh kelihatan banget loh auranya mama tuh jadi kayak seger, kayak fresh gitu. Tapi nggak tahu pada saat itu emak ada tradisi atau mitos itu. Nggak tahu orang nggak pernah cerita apa-apa mamaku. Aku pun pas waktu lebaran ya, pasti kan di sana ada nenek juga kan. Tapi nenekku udah pindah ke desa sebelah ikut sama Bude. Ke sana pun nggak ada yang bahas cerita ini. Oh. Karena memang seolah-olah ini pamali untuk diceritain sembarangan. Oh iya juga sih. Makanya pas aku mau bawain cerita ini kan tanya mamaku, mak ini nggak apa-apa mak, aku bawain cerita ini. Ya nggak apa-apa selama kamu bukan asli warga situ. Ya udah berdoa aja Bismillah, berangkat pulang selamat kata mamaku gitu. Ini beneran bener nggak apa-apa, ceritain aja. Kan tradisi seperti ini mungkin unik bagi orang awam nggak akan paham gitu kan. Iya. Tradisi seperti ini kalau kamu nggak speak up ya nggak akan tahu orang. Kalau ada nih, makanya ini juga menjadi pengingat kan bang. Dari cerita ini kan kita bisa jadi belajar bahwa menikahlah di waktu yang tepat, di waktu yang siap. Iya. Benar. Siap dari segala hal, finansial, mental, ya kan. Menikah itu bukan sebuah apa ya? Bukan lomba. Main-main Iya. gitu loh. Seumur hidup tuh lama. Bener. Seumur hidup tuh, aduh susah banget. Carilah orang yang mau hidup bersama, bukan tinggal bersama. Hidup bersama sama tinggal bersama beda loh. Nah nanti kalau udah jadi janda, udah jadi duda, kalian belum siap, kalian juga nih. Apalagi kalian warga asli situ tuh yang cewek, aduh, alamak lah itu, ruatannya itu ya. Aduh ada berapa barang itu yang bakal dijual ya? Iya. 7 juta men. Aduh. Tadi bagus banget sih pesannya. Jangan sampai ya buat kalian nih yang mau membina rumah tangga, cari pasangan yang benar, jangan buru-buru. Kenali dulu nih, ya kan? Jangan terpukau dengan rayuan manis. Terus, ayo nikah yuk, aku nggak mau pacaran sama kamu. Jangan, kenali dulu baik-baik. Nggak apa-apa kamu dibilang, kok nikahnya lama banget sih, udah pacaran. Nggak apa-apa, yang penting kamu menikah dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, udah. Belajarlah. Daripada kejadian ini terjadi sama kamu, na'udzubillah min dzalik ya. Iya benar. Belajar Nggak dari ada. orang yang berpengalaman. Nggak ada. Iya kan Maya, dia ketawa parah. Bener loh ya kan, belajar bener dari ya? orang yang berpengalaman. Nggak ada orang yang mau jadi janda, nggak ada orang yang mau jadi duda. Apalagi ada anak di pernikahan. Iya. Itu benar-benar sangat disayangkan. Aku pun nggak bisa komentar lebih lanjut. Rumah tangga aku sendiri juga kacau gitu. Iya, gitu. Cuman aku bersyukurnya nggak asli warga situ. Nggak diruat ya. Iya, nggak perlu diruat. Cukup berserah diri sama Allah. Berarti kemungkinan ketika Ma itu ngelihat pocong itu, tadi kan sempet agak nggak jelas ya, itu bagian dada atau bagian Iya. kayak yang Itu itu ya? kayak gini loh mas. Kayak ada satu Iya. spot warna kan kafan warnanya putih ya. Selus-selusnya kan kafan kok warnanya kayak coklat ya. Apa ya? Entah di bagian dada, entah bagian perut. Karena jaraknya posisi jauh. Gitu loh. Kok ada yang coklat-coklat tuh apa? Berarti kemungkinan itu bagian Kemungkinan ya itu. Soalnya dari cerita ini akhirnya aku cocok logi. Wah jangan-jangan aku tengok tuh pocong dartik lagi. Iya. Waduh, untungnya kok posisinya jauh.
Nah kalau deket ya udah trauma bang sampai sekarang bang. Itu pasti ngeri banget ya. Temanku Kiki aja nggak ngelihat perutnya aja, ngelihat pocong di situ dia gemeteran loh bang. Sampai ngelihat pas kan dia bagian headlock tuh. Sampai pas waktu di nikahan klien tuh dia masih kebayang-bayang. Aku bilang kalau nggak bisa ngehandle ya udah kasih aja ke Arta. Karena dia masih bener-bener terngiang-ngiang. First time loh dia ngelihat pocong tepat di matanya dia itu. Meskipun posisinya menghadap ke jalan ya, bukan menghadap ke dia. Cuman first time di situ, oh ternyata pocong beneran kayak gini ya. Soalnya kalau aku sendiri sih udah ya sering ngelihat banyak banget pocong gitu ya. Cuman nggak mau lagi deh sebelum jangan sampai. Berarti semua warga yang ada di situ pada saat itu ya, itu ngelihat. Orang semuanya pada teriak, melbu pocongnya teko. Iya. Jadi semua pada masuk, tersisa aku tuh yang nge-freeze gak jelas. Saking kagetnya, ya Allah itu bener pocong ya. Itu pocong apa? Berdiri bang di tengah-tengah jalan gitu, makanya kan aku salfok. Itu bener pocong ya? Kok gitu? Kok ada yang itu loh bang, yang nyeleret gitu kayak lurus itu loh. Entah di bagian dada apa perut ya, soalnya jaraknya jauh. Cuma itu kok jadi spotlight gitu loh. Apa ya itu yang coklat ya? Kan akhirnya kita bertanya-tanya kan. Makanya sampai nge-freeze di situ. Baru sadar ditarik sama temanku itu. Iya. Nah, Mak, sebelum kita tutup nih, Mak. Masih nulis atau? Kalau nulis masih vakum, Bang. Oke. Satu lagi YouTube-nya? Alhamdulillah masih jalan. Masih jalan. Nah, ini cerita tentang Pocong Darti ini pernah diceritain di channel? Udah. Oke. Dan buat teman-teman yang siapa tahu nih mau versi lebih lengkap lagi ya, kalian datang aja ke channel YouTube-nya Mak. Ini ada di mana, Mak? Di Emak Official Channel. Oh ya, Emak Official Channel. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Emak Desi. Izin pamit, bye. Guys, gue bakal jadi salah satu line up di event Portal Podcast Horror Festival yang akan diadakan tanggal 26 Oktober 2024 di Cinepolis Senayan Park. Nah, di sana gue bakal ngundang salah satu narasumber yang bakal bikin kalian kaget dan banyak kejutan lainnya. Dan di sana juga guys, gue bakal ngebahas soal yang rame-rame kemarin, soal masinis dan juga desa. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang bakal gue buka, kalian bisa langsung aja datang ke event Portal. Tiketnya itu cuma 100.000 aja guys. Untuk link pembelian tiketnya itu gue taruh di deskripsi. Langsung klik, tanpa ngantri, kalian udah dapat langsung tiketnya. Jadi gue tunggu di sana ya guys. See you.